وبالخصوص سيد الوالد شيخنا الحبيب عبد الرحمن ibn Syekh bin Salim Al-Attas. Juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Dr. Al-Habib Salim Segaf Al-Jufri wal Habib Alwi bin Hasan Al-Shatiri wa Syekhina Al-Nahwi Al-Usuli Al-Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti wa Syekh Kiai Haji Abdullah Mukhtar dan semuanya begitu banyak hadir di sini. Begitu pula Al-Habib Mahdi dan semua abna Al-Habib Abdurrahman bin Syekh, abna wa tullab Al-Habib Hasan ibn Abdullah ibn Umar Al-Shatiri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para syiban, orang-orang sepuh, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita khususnya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir di sini atau yang menyaksikan melalui media sosial. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bibarakati sahibul haul Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batinnya, semua kita diperbaiki keadaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, Al-Fakir berdiri di sini tidak membacakan manaqib atau menerjemahkan manaqib seperti kata Habib Mahdi tadi, karena murid-murid Habib Hasan yang mengalami langsung beliau banyak hadir di sini. Walaisal khabaru kal'iyan, apa yang disaksikan secara langsung tidak seperti yang didengar. Al-Fakir bukan murid secara langsung, tapi murid dari murid-murid beliau yang mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari beliau. Saudara, di sini kita kumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mengenang haul yang ke-19 dari seorang murabbi yang mendidik umat, bahkan mendidik kota Tarim dan siapapun yang datang ke Tarim, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa a'ada alaina min barakatihi ya rabbal alamin, sekaligus merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, sebagaimana kita sering dengar Sayyidina Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri selain mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, karena ilmu merupakan pintu kebaikan, selalu dan selalu yang beliau ajarkan, yang beliau tanamkan kepada murid-muridnya, al-akhlaq wal adab al-zahir wal batin. Saudara, akhlak, adab, zahir, batin. Kalau bahasanya orang Betawi, nggak dikasih hati, saudara. Jangan coba-coba kita melanggar akhlak, jangan coba-coba kita melanggar adab. Apa yang beliau ajarkan ini visi misi yang beliau bawa, nggak lain dan nggak bukan, saudara, merupakan visi misi yang beliau lanjutkan dari datuknya Sayyidul Habaib Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah katakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus nggak lain dan nggak bukan, tujuan diutusnya Nabi untuk menyempurnakan akhlak, saudara, untuk menyempurnakan adab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah al-insanul kamil, saudara, sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sempurna, fisiknya sempurna, nggak ada fisik yang indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai keringatnya harum wangi, saudara. Keberaniannya sempurna,
imannya sempurna, segala aspek yang berkaitan dengan Rasulullah fihi kamal bashari, ada kesempurnaan unsur manusia di situ, saudara. Tapi dari sekian banyak unsur-unsur kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi di Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi yang Allah puji, saudara. Akhlaknya Nabi azim, agung, saudara. Kenapa akhlak? Karena akhlak merupakan madar sa'adatil abadiyah. Kalau mau selamat dunia akhirat, kuncinya akhlak. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan iman, iman urusan i'tiqad, urusan keyakinan. Tapi salah satu yang menjadi madar, barometer, tolak ukur kesempurnaan akhlaknya seseorang, kesempurnaan imannya seseorang adalah akhlaknya, saudara. Makin bagus akhlak seseorang, makin kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Nggak sampai di situ, bahkan di yaumil qiyamah, ketika miliaran manusia luntang lantung, saudara, dalam keadaan yang ketakutan luar biasa, saat itu ibadallah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari yang begitu genting, di hari kiamat, masing-masing mikirkan dirinya. Anak yang kita besarkan, saudara, yang kita perjuangkan dari kecil sampai besar, akan meninggalkan kita, mikirkan dirinya, saudara. Pasangan kita yang begitu kita cinta, di hari kiamat dia akan meninggalkan kita, mikirkan dirinya, saudara. Sahabat kita yang sehari-hari senang, sulit, susah, duka bersama kita, di hari kiamat, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mikirkan dirinya, saudara. Maka di hari yang begitu genting, yang bisa selamat siapa? Adalah yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad, yang punya akses ke Rasulullah. Siapa yang punya akses ke Rasulullah? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling aku cintai, kata Rasulullah, kekasihnya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah, dan yang paling penting, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, yang nanti di hari kiamat ketika orang-orang takut, dia paling dekat sama Rasulullah. Siapa yang paling bagus akhlaknya, yang niru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-akhlak, al-akhlak. Dalam riwayat lain disebutkan, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Saudara, yang namanya madu, semanis apapun madu, semahal apapun madu, saudara, mau namanya malaki kayak apa kak namanya, saudara, tapi kalau sudah dicampur sama cuka, rusak, saudara. Amal bagus, sholatnya bagus, tahajudnya bagus, zikirnya bagus, tapi akhlaknya buruk. Nggak ada akhlak kepada orang tua, nggak ada akhlak kepada guru, nggak ada akhlak sama muslim, nggak ada akhlak sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Maka akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka merusak madu, saudara. Begitu dicampur dengan cuka, sebagus apapun madu, semahal apapun yang namanya madu, akan rusak, ibadallah. Makanya pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, saudara, beliau pernah ditanya tentang seorang perempuan yang shaimah, qaimah, sholatnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasa sunnahnya masya Allah, jangan ditanya, saudara. Akan tetapi ada tapinya. Apa tapinya? Walakinnaha sayyiatul khuluq. Tapi akhlaknya jelek itu perempuan, nggak bagus akhlaknya sama suaminya, nggak bagus akhlaknya sama tetangganya. Tu'dhi jiranaha bilisaniha, ngeganggu tetangganya
dengan lisannya badhi, kata-katanya kasar, pedas lisannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan tadi yang sholatnya, ibadahnya bagus tapi akhlaknya tidak baik? Jawaban Nabi sederhana, satu kata saudara, la khaira fiha, kata Rasulullah. La khaira fiha, nggak ada baiknya saudara. Masya Allah, seberapa besarnya pengaruh akhlak di dalam kebaikan seseorang, di dalam tingginya derajat seseorang di sisi Allah. Oleh karena itu ahibba'il kiram, akhlak ini saudara, yang namanya akhlak bahkan terkadang lebih tinggi daripada hukum. Apa maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum? Saya tidak mengatakan kita boleh menggugurkan hukum atas nama akhlak, nggak bisa saudara. Hukum, halal haram nggak bisa dirubah saudara. Nggak boleh orang merubah hukum atas nama akhlak. Contoh, musafahah antara laki-laki dengan perempuan ajnabiyah atas nama akhlak. Nggak enak kalau nggak cium tangan, padahal bukan mahram. Itu namanya udah nggak akhlak saudara. Ngelanggar hukum aja udah nggak ada akhlak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang saya maksud di sini, akhlak itu di atas hukum saudara. Apa maksudnya akhlak di atas hukum? Pengamalan akhlak itu adalah al-amal bil hukum wa ziyadah. Pengamalan akhlak adalah al-amal bil hukum bil khitab wa ziyadah. Yang namanya pengamalan akhlak itu mengamalkan hukum dengan cara yang lebih sempurna, lebih dari sekedar mengamalkan hukum. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Andai kata ada seseorang anak diperintahkan sama orang tuanya, nak, ente lempar itu handuk ke ayah. Itu hukum, itu perintah, amr. Wal amr lil wujub. Amr itu biasanya wajib. Perintahnya disuruh apain? Lempar. Nak, lempar itu handuk ke ayah. Andai kata itu anak nurut sama ayahnya, dia ambil itu handuk, dia lempar kepada ayahnya. Saya mau tanya, secara hukum dia sudah jalankan hukum atau belum? Sudah. Secara hukum sudah jalankan hukum. Tapi saya mau tanya, secara akhlak bagus apa kagak? Enggak saudara. Walaupun udah jalanin hukum, tapi secara akhlak nol saudara. Tapi sebaliknya, andai kata diperintahkan sama ayahnya, nak, coba lempar handuk kasih ke ayah. Akhirnya begitu diperintahkan seperti itu, dia ambil itu handuk, dia nggak lempar. Perintahnya lempar, tapi dia nggak lempar. Dia ambil itu handuk saudara, dia jalan, dia samperin ayahnya, dia kasih handuknya saudara. Secara hukum dia sudah jalankan perintah, karena maksudnya bukan lempar, tapi maksudnya yang penting bagaimana caranya itu handuk sampai saudara. Tapi dia jalankan perintah, bukan sekedar menjalankan perintah, akan tetapi dia menjalankan perintah dengan akhlak saudara. Alhamdulillah. Wah, sampai di situ. Saya kasih contoh lagi yang sederhana secara fikih. Wah, ma'ana fuqaha di sini saudara, luar biasa. Secara fikih, yang namanya aurat laki-laki dalam sholat adalah ma baina surrah war rukbah, antara pusar sama dengkul saudara. Andai kata ada orang jadi imam di masjid fikih, sholat di masjid jame jadi imam, cuma pakai sarung doang dari atas pusar sampai ke bawah dengkul sedikit, atasnya telanjang dada saudara. Saya mau tanya, secara hukum sah atau tidak? Sah. Tapi secara akhlak bisa dibilang gila imamnya saudara. Padahal sah, nggak ada yang salah secara hukum. Secara hukum sah, tapi secara akhlak nol, hancur jadinya saudara. Tapi andai kata ketika dia sholat bukan sekedar nutup aurat, dia pakai pakaian yang terbaik yang dia punya, dia pakai wewangian saudara, kemudian dia pakai siwak, dia jaga semua adabnya, dia jaga semua akhlaknya, maka ketika dia menjalankan itu bukan sekedar dia menjalankan perintah, tapi menjalankan perintah waziyadah dengan cara yang lebih sempurna saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh lagi, ketika ada anak laki-laki, yang namanya pernikahan rukunnya sederhana, harus ada dua wali,
ada zauj wa zaujah, kemudian ada dua saksi, ada zauj wa zaujah, kemudian ada wali, selesai. Kalau syaratnya terpenuhi, nikahnya sah atau tidak? Sah. Nggak ada syarat laki-laki nikah harus ridho bapak ibunya, saudara. Nggak ada. Nggak ada syarat laki-laki nikah harus hadir orang tuanya, ibu bapaknya. Nggak ada, saudara. Andai kata ada anak laki-laki dari kecil dikandung oleh ibunya, disusui, dibesarkan, kemudian begitu besar disekolahin, begitu gede mau nikah, mau kawin, nggak pakai ngabarin ibunya, nggak pakai ngabarin bapaknya, langsung nikah saja, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Secara hukum nikahnya sah atau tidak? Sah. Tapi ada akhlak atau tidak? Nggak ada, saudara. Nikahnya secara hukum sah, tapi bisa jadi dia gara-gara nikahnya mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan akhlak. Bagaimana mungkin dari kecil dibesarkan oleh orang tuanya, dibesarkan begitu besar, ingin nikah, tidak diberi kabar orang tuanya, sakit hati orang tuanya, saudara. Walaupun menjalankan hukum, tapi nggak pakai akhlak, saudara. Hancur itu yang namanya hukum, ibadallah. Saudara, luar biasa. Ini yang namanya akhlak, luar biasa. Makanya guru-guru kita, Sayyidil Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, ketika mendirikan Mashhad, pondok pesantren Mashhad Nur, apa motonya, visi misinya? Litarbiyatil akhlak wal adab, saudara. Untuk didik akhlak dan adab. Kalau bicara ilmu yang pintar banyak, kalau bicara ahli baca kitab banyak yang pintar baca kitab, saudara. Bicara ahli fikih banyak, bicara Ibn Hajar war Ramli banyak. Tapi nahtad bukan cuma sekedar alim, saudara, bukan sekedar punya ilmu. Sebab kalau orang punya ilmu saja tapi nggak punya akhlak, sehingga tidak ada wara, tidak ada khauf, takut kepada Allah, tidak ada takwa kepada Allah. Apa kata Imam Subki? Wala faqihun talih, wala faqihun talih asyaddu 'ala an-nas min alfi syaitan, saudara. Satu orang yang faqih, ahli fikih, ahli hukum, tapi talih, bejat, tidak punya akhlak, itu jauh lebih bahaya daripada 1000 setan, saudara. Kenapa? Karena kalau setan tampil dengan gambaran setan, dengan suratul syaitan, tapi seorang faqih, seorang alim, yang dia lihat sama manusia ilmunya, yang dia lihat pakaiannya, yang dia lihat imamahnya, padahal pikirannya pikiran syaitan, perbuatannya perbuatan syaitan, maka lebih bisa menipu. Wala faqihun talih asyaddu 'alan nas min alfi syaitan, ibadallah. Oleh karena itu, saudara, Habiban al-Mahbub al-Arif billah al-Imam al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Syatiri, sebagaimana kami selalu dengar, saudara, selalu yang beliau tekankan, akhlak, 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 adab, adab, adab. Muridnya nggak dikasih kesempatan buat kibir, saudara, nggak dikasih kesempatan buat sombong, nggak dikasih kesempatan buat hubbu syuhrah, buat cinta popularitas, nggak dikasih kesempatan untuk, saudara, menjadikan ilmunya tujuan dunia. Yang dididik akhlak zahiran wa batinan. Profesor Nagib Al-Attas di Malaysia, seorang intelektual muslim, cucu daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau peneliti luar biasa, saudara. Setelah beliau melakukan penelitian, apa sih problem di tengah-tengah umat saat ini yang menjadikan umat Islam terpuruk, terbelakang? Problemnya satu, adamul akhlak. Kita udah kehilangan akhlak, saudara. Nggak ada akhlak. Man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Orang kalau udah ngentengin akhlak, ujung-ujungnya ngentengin sunnah, saudara. Kalau sudah ngentengin sunnah, ujung-ujungnya ngentengin faraid yang fardu. Tapi kalau orang jaga akhlak, jaga adab, siwaknya aja dijaga, apalagi sholatnya nggak mungkin gak ditinggalkan, saudara. Qobliyah subuhnya aja dijaga, apalagi subuhnya. Tahajudnya aja dijaga, apalagi subuhnya, saudara. Orang kalau ngejaga akhlak, fardunya terjamin, sunnahnya terjamin,
Tapi kalau akhlaknya sudah berantakan, adabnya sudah berantakan, saudara, yang lainnya ikut kacau balau, ikut berantakan, maka diantara problem utama kita adalah in'idamul akhlak, tidak adanya akhlak, saudara. Kenapa pendidikan berantakan? Karena pendidikan tidak lagi memikirkan akhlak, yang dipikirkan hanya surah zahirah, al-imamah was surah wala syai' fil maksurah. Hanya zahir saja yang diperhatikan, saudara. Pendidikan saat ini yang diperhatikan hanya bagaimana seorang anak lulus mendapatkan secarcik kertas, saudara. Itu pendidikan kita rusak, segala aspek rusak, tidak ada akhlak. Kenapa banyak korupsi, saudara? Karena pejabat yang korupsi nggak ada akhlak, saudara. Kenapa banyak ulama-ulama dunia yang fatwa menyesatkan? Karena tidak mengedepankan akhlak. Kenapa banyak penipuan? Karena pedagang yang menipu nggak pakai akhlak, saudara. Kenapa banyak bencana di sana sini? Karena masalahnya tidak ada akhlak. Maka ibadallah, di haul ini, saudara, ketika kita mengenang Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, maka yang kita kenang bagaimana beliau mendidik akhlak qabla kulli syai', sebelum yang lain. Yang ditekankan al-akhlak wal adab an-nabawiyah. Jangankan muharramat, saudara, kepada murid-muridnya, jangankan hal-hal yang haram, bahkan ketika adab-adab yang sederhana saja dilanggar, beliau begitu marah. Kenapa? Karena kalau sudah adab akhlak dilanggar, besok yang akan dilanggar adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita kembali kepada akhlakul karimah, saudara. Mari kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Keluar dari tempat ini, mari kita belajar bagaimana berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada guru, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada saudara, berakhlak kepada murid, berakhlak kepada bangsa dan negara, berakhlak dalam segala aspek. Saudara, bangsa ini, umat ini tidak bisa diselamatkan kecuali dengan revolusi akhlak, dengan menggaungkan perubahan akhlak sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, saudara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan imtithalan li amri Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh, wa illah kami tidak pantas untuk berdiri di sini. Fal qasdu al-istimdad wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani idh kanu ma'i. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.